Prabowo dan Jokowi ini yang reconcile. Mereka mau ngajak kabinetnya. Karena yang memang konkret dari rekonsiliasi itu adalah kabinet. Nah ini yang tadinya mau dijaga. Makanya kan calonnya di awal yang saya dengar itu desainnya Prabowo Puan. Tuh. Prabowo Puan. Siapa tuh Prabowo ide Puan. pertama? Saya terus terang saya pernah mengusulkan Pak Jokowi sebagai wakil juga. Sebetulnya sukses loh. Karena cetakannya Karena ya. juniornya sekarang. Sambil jalan, nama Gibran tidak masuk karena orang tahu umurnya tidak cukup. Iya. Lalu muncullah gerakan untuk melakukan judicial review. Ini kan nggak ada yang salah, nggak ada yang Ya, pernah nggak bilang ada yang salah salah, sih, nggak ada Bang. yang Betul, betul, nggak Kayak kita sensi aja sebenarnya. Tadi Jadi misalnya, maksudnya Bang Farid yang main di MK itu ada nakal-nakal dikit lah gitu loh. Tahu gitu gara-gara loh. orang seperti saya tidak dikasih jalan, akhirnya Gibran yang dapat Ya jalan. makanya. Ini yang menghalang-halangi saya juga jadi kapok sekarang ini. Lu sih ngelarang gua maju, akhirnya Gibran Makanya yang Gibran dapat. gitu kan. Rasain lu. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan Mudah-mudahan relevan. relevan. Amin ya robbal alamin. Sama aku tahu ada doa tambahan. Apa tuh? Mudah-mudahan benar ini nggak berubah lagi. Oh, hari ini kita kedatangan tamu yang selalu meledak-ledak dan selalu mengingatkan orang-orang yang mau maju ke kancah politik. Bang Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Sehat Bang? Sehat. Sehat Bang. Di X gimana Bang? Masih rame Bang? Kita mau bahas itu. Move Iya. on 2024. Mantap aku Iya. soalnya kan. Gimana Bang, Partai Gelora kalau dari sisi persiapan pileg gimana Bang? Pileg sih alhamdulillah kita mempersiapkan infrastruktur partai cukup teliti ya, karena kita tahu kadang-kadang kemenangan itu sangat ditentukan oleh basis teritorial ya. Kita boleh ribut di media sosial dan sebagainya, tapi kalau handlingnya di teritorial, di finishingnya itu tidak bagus, biasanya hilang suara kita di bawah. Nah, itulah sebabnya kita sangat fokus ke teritorial sejak awal. Kita punya struktur yang lengkap, ya. Tingkat provinsi, 38 provinsi kita lengkap. Kabupaten kota 514, 9 ribuan kecamatan, sekarang mulai turun ke desa cukup lengkap juga. Sehingga habis itu kita nyusun caleg juga cukup lengkap. 100% dapil pusat. 88 ya. Kemudian provinsi dan kabupaten kota, di semua provinsi dan kabupaten kota kita punya caleg. Makin mantap dengan muncul mendukung Gibran, berharap ada kotel efek? Ya otomatis ya, karena kan kita ini partai baru yang nggak punya tiket. Yeah. Makanya kita istilahnya itu stealing the show juga untuk menyadarkan orang bahwa kita pun meskipun partai baru bisa punya akses kepada calon, dan komunikasi kita dengan Pak Prabowo relatif cukup lama ya, karena saya sendiri sejak mahasiswa kenal beliau sampai sekarang nggak pernah berubah, nggak pernah naik turun begitu ya istilahnya. Kemudian di partai juga yang lama pun saya adalah pendukung beliau sampai sekarang gitu. Jadi orang melihat positioning kita yang konsisten itu rupanya ada manfaatnya gitu. Dan juga di kacamata teman-teman koalisi juga termasuk Pak Prabowo sendiri ya, kita diapresiasi karena bisa dibilang nggak pernah berubah untuk mendukung beliau. Diajak ngobrol nggak Bang kemarin Bang? Soal itu kan kayaknya kalau kita lihat dari awal pertama kali belum tahu siapa, nyebutin nama sampai akhirnya soal Maksudnya Golkar diajak dan terlibat lain-lain. prosesnya nggak sampai Saya muncul pengen- nama saya Gibran. Gitu. pengen Kalau tahu Prabowo kan gitu. sudah pasti. Kalau Pak Prabowo itu kalau rapat, handphone kita dikumpulin, kalau bisa kita fokus, rapat dengan dia itu biasanya nggak lama. Tapi dia bilang, ini kita saudara ya, rapat kita tertutup, tapi di ruangan ini kita bebas menyampaikan apa yang kita inginkan. Termasuk kalau nggak setuju. Oh iya, silakan gitu. Kasih pertimbangan orang-orang. Oke ya, kalau gitu kesimpulannya ABCD. Oke, jadi dia cepat sekali gitu. Memang ini kan manajemennya dipengaruhi oleh sebagiannya bisnis dan militer. Ya. Karena dia juga pengusaha, dia juga militer gitu. Jadi cepat kalau ngambil keputusan tuh satset itu Pak Prabowo itu. Kalau lihat secara timeline,
kemunculan Gibran itu mulai intensif di beberapa minggu terakhir sebelum dideklarasikan. Sebenarnya kan fenomena Gibran itu tidak bisa dihindari dari fenomena gagasan rekonsiliasi yang beliau mulai dengan Pak Prabowo tahun 2019 ya. Setelah Pilpres beliau menang, kami juga ketemu waktu itu sekalian melaporkan kita mau bikin partai apapun kan beliau presiden ya. Jadi kita cerita bahwa kita punya gagasan baru. Nah, sampaikan dan kita ajukan juga usul tentang rekonsiliasi. Dan Pak Anies nih ketua umum kita ini kan orang yang punya wawasan geopolitik yang sangat bagus ya. Waktu itu beliau bilang, belum ada krisis loh 2019. Pak, akan ada krisis Pak. Krisis besar di dunia. Kita belum tahu apa, tapi ini kelihatannya pola-polanya ada. Ceritain. Nah, terus gimana ya? Kita mesti bersatu. 2 kali pemilu ini, 2019, 2014, pembelahan ini nggak boleh dibiarkan. Elit paling tidak harus disatukan gitu. Karena itu nanti kita akan memerlukan waktu krisis datang gitu. Dan betul, habis itu kan Pak Prabowo diajak masuk, Pak Sandi juga, lalu habis itu meledak COVID kan. Sebenarnya kebayang sih komplikasi betapa rumitnya politik kalau pada waktu itu ada oposisi yang hampir 50% loh kekuatannya di parlemen itu. Ya alhamdulillah COVID kita atasi dengan baik. Kemudian ketegangan Laut Cina Selatan yang punya efek pada perekonomian dunia secara umum itu kita atasi juga. Habis itu perang Rusia-Ukraina kan. Itu luar biasa itu Pak Jokowi. Jadi boleh dibilang kemunculan Gibran kalau sampai nanti besok didaftarkan. Nah, itu kan kita asumsikan sudah dideklarasikan. Itu adalah setengah jawaban dari satu rekonsiliasi, kedua menghadapi krisis besar dan Gibran salah satu jawabannya. Jadi nah sebelum sampai ke situ kan akhirnya kan beliau memang ingin menjaga koalisi besar kan. Karena apapun hadirnya Pak Prabowo dan Pak Sandi dalam kabinet itu memberikan warna dalam kabinet bahwa ini ada persatuan gitu. Bayangkan ya, PDIP, ya Gerindra, ya kemudian Golkar, kemudian P3 dan sebagainya kan gabung kan menjadi satu. Memang ada ongkosnya, tapi ini ongkos terjadi di seluruh dunia. Yaitu melemahnya oposisi. Secara umum krisis-krisis ini membuat orang tuh jadi tidak kritis sebenarnya, tetapi kita itu melegalkan dengan platform rekonsiliasi. Jadi kita nggak pura-pura gitu, jadi tidak kritis dan sebagainya, karena kita menyadari. Karena itulah waktu itu antara parlemen dan pemerintah juga ada understanding. Bahkan sebenarnya saya ingat gitu waktu menyusun undang-undang MD3 atau revisi. Saya kontak istana kan, Pak rekonsiliasi di undang-undang MD3 gimana gitu. Udah kalau bisa semua partai jadi pimpinan parlemen. Itu yang terjadi. Coba lihat sekarang di Senayan itu. Ada 9 partai politik, semua jadi wakil ketua MPR. Jadi itu rekonsiliasi yang memang didesain dari awal oleh pemerintah sebelum ada COVID, sebelum ada perang Rusia-Ukraina, sebelum ada ketegangan yang luar biasa di Laut Cina Selatan. Checks and balances bukannya bagian dari hal kan yang penting? Itu soal lain kan. Memang ada fungsi lain yang kurang kuat, yaitu fungsi independensi parlemen. Sebenarnya fungsi independensi parlemen itu isu lain sebenarnya, karena penguatan kabinet itu bukan pelemahan legislatif. Sebab presiden itu kan dalam sistem presidensial tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Nah, justru parlemen yang kuat itu membantu kerja presiden dengan cara melakukan kritisasi terhadap kerja anggota kabinet. Sebenarnya kan begitu. Jadi presiden sebenarnya senang kalau parlemennya kuat. Gitu. Karena dengan itu menteri-menterinya jadi beres bekerja. Dia nggak ada gangguan banyak lah. Kembali ke rekonsiliasi tadi, akhirnya kabinetnya dipertahankan. Nah, pikiran Pak Jokowi itu kan kabinet yang kita pertahankan ini ya semua ya sampai ujung, sampai akhir. Dan di akhir kalau ada tantangan silakan, tapi clear. Karena tidak ada platform yang bisa membedakan antara
yang di sana dengan yang di sini, kecuali bahwa mengkritisi apa yang sudah berjalan dengan sesuatu yang baru. Nah, rupanya yang mengambil posisi itu dari awal Pak Surya Paloh. Gitu loh. Jadi makanya ada euforia waktu itu mengatakan Anies Baswedan adalah antitesis daripada Pak Jokowi. Sebenarnya itu positioning yang bagus. Kalau memang itu ya. kalau memang mau diambil gitu, karena memang kebayang waktu itu di ujung, memang Pak Jokowi itu pikirannya waktu itu bisa nggak meskipun nanti kita pisah, kita ngomong baik-baik deh. Karena apapun kan harus ada pilpres, dan pilpres itu kan apapun kan harus minimal 2 calonnya kan. Kan difikirkan waktu itu, karena ini udah jalan nih rekonsiliasi. Bisa nggak yang di ujung ini kita nah, rupanya menurut yang saya dengar itu tidak ngomong keluar itu. Waduh, perahu sekoci pertama keluar. Nggak ngomong. Akhirnya ada damage-nya di situ gitu. Dan setelah itu kemudian perahu sekoci kedua keluar lagi Pak Ganjar. Itu masalah lagi. Tetapi ide besar untuk membuat rekonsiliasi itu nggak hilang. Karena memang pada dasarnya itu yang mau dipertahankan. Tapi gini Bang, bukankah kalau misalnya nafasnya atau niatnya adalah rekonsiliasi dengan kemudian sekarang keputusannya Pak Prabowo didukung oleh koalisi mengambil Gibran yang masih, ini kan belum ada keputusan kan ya, masih merupakan kader PDIP itu, makanya kan begini kan, pertanyaannya kan ini rekonsiliasi antara siapa dan siapa. Kalau kita trace ke 2014-2019 adalah between 2 kelompok dan figur yang beradu pada 2 pemilu itu. Namanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kan ini yang permanen kan. Prabowo Hatta, Prabowo Sandi, Jokowi JK, Jokowi Ma'ruf kan. Tapi yang permanen adalah Prabowo dengan Jokowi. Prabowo dan Jokowi ini yang reconcile. Mereka mau ngajak kabinetnya. Karena yang memang simbol konkret dari rekonsiliasi itu adalah kabinet. Makanya harusnya kabinet itulah yang diopus oleh power baru gitu loh. Nah ini yang tadinya mau dijaga. Makanya kan calonnya di awal yang saya dengar itu desainnya Prabowo Puan. Awalnya itu. Prabowo Puan. Siapa tuh ide pertama? Datang dari siapa? Ya, itu termasuk saya kira bisa dicek juga ke Mbak Puan. Karena ini kan udah komunikasinya jalan sebenarnya kan. Dan memang hubungannya luar Harusnya biasa. barang jadi ya satu. Jadi Mbak Puan kan naik kuda di Hambalang dan sebagainya. Harusnya kan. barang jadi tuh. Terus tiba-tiba di tengah jalan begitu Nasdem keluarkan Anies Baswedan, klop nih. Cuman ada masalah karena harusnya yang keluar tuh keluar beneran gitu loh. Sehingga penantangannya itu kuat. Jelas. Gitu. Jelas. Clear. Ini yang mau terus, itu yang nggak mau terus. Misalnya kayak gitu. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua itu sebenarnya kan memang Pak Jokowi setidak-tidaknya karena ikut membesarkan Ganjar juga. Pikirannya ya Jangan Puan. Prabowo Ganjar. Ada juga Prabowo Ganjar pikirannya kan. Dan memang kemudian Ganjar yang memang di elektabilitasnya Pak Ganjar gitu. Nah rupanya di PDIP saya dengar nggak mau Prabowo Ganjar tapi maunya Ganjar Prabowo. Ini masalah siapa 1 dan 2-nya ya. Nah ini muncul. Nah Pak Jokowi di situ ya nggak sanggup. Dia bilang ya rupanya ya keinginan dia untuk menyatukan terutama karena itu jatah PDIP lah gitu ya, partai besar begitu. Nggak bisa ya akhirnya kan Pak Ganjar keluar gitu. Tapi jangan lupa bahwa di PDIP itu ada gejolak juga kan waktu itu dengan Dewan Kolonel, gitu kan. Nah tapi oke lah ini udah jadi 3. Nah sekarang rekonsiliasinya mau diterusin nggak? Kata Pak Jokowi terusin. Meskipun harus Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan kabinet besar ini harusnya terus berjalan. Tunggu. Waktu itu di awal kan ketika disebut Prabowo dan Jokowi, Prabowo dalam konteks masih pakai baju PDI Perjuangan kan? PDIP, Jokowi maksudnya. Iya, Jokowi PDI Perjuangan kan? Iya dong. Presiden. Ini kan antara kandidat presiden. Nah sekarang ketika bukan partai, karena kan gini ya, ini dilema presidensialisme kita. Kan kalau ada ahli namanya Scott Manwaring itu kan mengkritik presidensialisme multipartai. Itu menyebabkan ketidakjelasan. Ya kan, karena kalau presidensialisme itu bagusnya partai sederhana, paling bagus kalau 2 partai. Karena itu kemudian tidak perlu ada koalisi
tiket gitu. Ya. Nah, kita ini kan masalahnya itu presidensialisme multipartai, sehingga kalau kita tanya, ini para pihaknya siapa? Iya. Kalau kita bilang partai terlalu banyak, partai yang mana? Koalisinya dasarnya apa? Sekarang aja kan kacau kalau kita bicara koalisi ya. Yang menyatukan dua partai yang masih ada dalam kabinet, PKB dengan Nasdem dengan PKS apa? Kan tidak bisa kita jelaskan ini. Sama juga dengan PDIP apa? Nah, satu-satunya yang bisa dijelaskan adalah bahwa ini adalah the ruling cabinet. Ya. Di negara-negara demokrasi juga begitu. Between ruling cabinet and opposition. Gitu kan. Nah, ini ada ruling cabinet, yang mimpin siapa ruling cabinet? Pak Jokowi. Oke. Dulu lawannya yang diajak rekonsiliasi namanya Prabowo. Ini masih dalam satu perahu, tadinya menginginkan agar rekonsiliasi dalam kabinet itu memutuskan presiden dan wakil presiden Bang, ke depan yang jadi- dari kabinet. Oke, Jadi tapi kayaknya mungkin pertanyaan, Mas Yogi iya. itu penasaran karena kan oke lah presiden, tapi kan Narasinya presidennya kan tetap bagus adalah ya, tetap. Tapi kemudian saya agak curiganya begini, kenapa kemudian muncul nama Gibran? Nah, itu Gibran tadi itu kan. jadi kolateral atau apa? Jadi Makanya ini yang perlu kita mitigasi ya. Ini kita kolateral atau mitigasi gimana? karena prosesnya terus terang agak natural menurut saya. Natural. Sehingga nanti Bukan dikondisikan, Bang. Bukan, sehingga nanti kita bisa menjawab kecurigaan orang tentang Ya. posisi Pak Jokowi dan sebagainya. Jadi Mbak Puan gagal, Pak Ganjar gagal, Pak Ganjar keluar, ya kan, PDIP keluar, bikin blok sendiri, berarti sudah 3 keping blok ini kan. Sekarang kan di koalisi besar ini bertanya, kira-kira dengan siapa lagi? Seorang yang merepresentasikan Prabowo dan seorang yang merepresentasikan Pak Pak Jokowi. atau kelompok Pak Jokowi yang menyetujui itu. Kelompok Pak Jokowi ya. Ya. Oke. Nah, sekarang Pak Prabowo mewakili Pak Prabowo. Bukan kelompok lagi tapi ada Pak Jokowi. Itu Ya, yang makanya kan. Iya, makanya. Nah, nggak main-main. Makanya kita sekarang Dosisnya ketinggian. karena gini, Wapres itu sepenuhnya simbolik. Ini juga argumen kuat yang nggak bisa dibantah juga. Di negara kita dengan sistem seperti ini, apa boleh buat, karena nomination by the elite sepenuhnya wakil presiden adalah simbolik. Ya, ya. Nah, sekarang karena simbol Puan nggak jadi, simbol Ganjar tidak jadi, ya ini yang merepresentasikan koalisi dengan Pak Koalisi Jokowi, besar tadi, yang Pak Jokowi rekonsiliasi. itu partainya PDP, akhirnya ya cari seseorang yang lebih merepresentasikan Pak Jokowi. Bukan lebih otentik. Nah, itu Anaknya dia. langsung gitu ya. Itu dia. Akhirnya Semacam galon dan saset ini. Dan ini yang membuat Bang Fahri harus meralat tweetnya. 2019 kan Bang Fahri bilang sebaiknya Gibran janganlah masuk itu kekuasaan. saya nggak akan ralat, saya nggak hapus itu tuh. Enggak. Gimana Karena pada waktu itu pertama saya sendiri masih di DPR ya mau berakhir. Yang kedua Gibran belum masuk politik. Ya. Kan pilihan orang kan, kalau kita lihat kapan orang masuk politik dan tidak itu kan momennya kita nggak tahu. Politik kita ini kan tidak mengenal party ID, sehingga orang tuh masuk keluar dalam politik pindah partai itu dahsyat sekali. Bukannya waktu itu Bang Fahri konteksnya karena Gibran anak presiden, janganlah masuk ke sana. Makanya karena saya merusak mau reputasi. ceritakan itu, ya kan. Nah, sekarang pada waktu itu dia masih muda dan dikenal sebagai orang berusaha, ya kan. Baru menikah kalau nggak salah, belum punya anak. Pikiran saya ya sebaiknya tidak masuk politik. Karena angin yang menerpa Pak Jokowi waktu itu keras sekali. Kebetulan saya masih bersama keras. teman-teman yang beroposisi dengan Pak Jokowi. Secara resmi ya, karena di DPR gitu ya. Daripada menambah beban Pak Jokowi, lebih baik dia jangan masuk situ. Tapi semua orang lain ya yang di sekitar Pak Jokowi mendukung Gibran. Oke, dia sudah masuk. Sekarang kan dia sudah membuat pilihan. Dan dia firm dengan pilihannya itu. Bedanya berarti apa, Bang? Muda, sama-sama masih muda. Oh, dia sekarang udah punya Anginnya 2 Pak anak. Jokowi masih angin kencang juga. Pertama dia gitu. sudah punya 2 anak. Dia sudah independen. Dia sudah jadi wali kota. Sorry, independennya nih. Ya keluarganya kan artinya kan. Keluarganya. Nggak kirain ada bocoran. Enggak, kan, gitu, kan begini, karena nanti ini jatuhnya lalu kepada perdebatan, sama juga dengan apabila almarhum Pak Yaakob Utama dulu kita bilang anaknya jangan dulu lah ikut. Ya. Ini kan
dinasti, definisi orang itu kan keluarga. Keluarga politik punya logika, keluarga bisnis punya logika. Ya, ya. Orang masuk politik itu pada dasarnya ya memang itu dunianya. Keluarga Bung Karno begitu, keluarganya Kennedy, keluarganya Clinton kalau di Amerika, keluarga Bush, keluarga Nehru di India, bahkan keluarga orang-orang lokal kita, keluarganya Ratu Atut, keluarganya Pak Haritano sekarang yang lagi disorot orang ya. Tapi itu kan pilihan keluarga, dan keluarga yang berbakti dalam politik bukan penjahat. Keluarga yang berbakti dalam politik itu pahlawan juga. Sebagaimana orang keluarga yang membangun bisnis atau keluarga yang membangun tradisi sebagai kiai, sebagai ulama, itu mulia semuanya. Kita juga jangan kemudian negatif kepada pilihan politik. Termasuk keluarganya Pak Jokowi mendorong Gibran juga bagian dari... Sama dengan keluarga Megawati mendorong Ibu Puan, dan sekarang anaknya Puan juga didorong menjadi caleg. Itu sama aja. Jadi jangan kita anggap orang jahat kalau sudah kayak begitu, enggak juga gitu loh. Hanya memang begini, yang dibaca oleh publik itu adalah proses satu menuju ke pencawapresan. Kenapa ada proses di MK misalnya yang Iya makanya, nah ini soal lain kan, kita bahas nanti soal MK. Itu kan artinya bagaimana bisa seperti yang disampaikan Bang Fahri bahwa ini logikanya logika satu untuk rekonsiliasi, logika untuk menyatukan, logika dan sebagainya. Padahal orang membaca sederhana, Gibran ini anak, kenapa harus anaknya gitu. Makanya sekarang kita terima nggak logika saya atau nalar yang berkembang bahwa memang ada rekonsiliasi, lalu ingin diteruskan, dicobakan dengan beberapa figur yang ada di dalam lingkungan kabinet dan partai politik yang ada, akhirnya gagal. Lalu di pembicaraan berikutnya koalisi besar ini, lalu siapa? Lalu muncul nama-nama orang kan. Si ini ditolak si ini, si ini ditolak si ini, si ini ditolak oleh partai ini menolak si ini dan sebagainya gitu. Termasuk Erick Thohir ditolak. Harus ada jalan keluar ya, Erick Thohir ditolak dan sebagainya. Harus ada jalan keluar kan. Sambil jalan, nama Gibran tidak masuk karena orang tahu umurnya tidak cukup. Lalu muncullah gerakan untuk melakukan judicial review judicial review terhadap satu pasal di dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatakan bahwa umur itu di atas 40 tahun. 40 tahun ke atas. Ini nggak ada kaitannya dong, nggak ada kaitannya dengan ya itu tadi mempersiapkan secara terkait natural. atau tidak terkait, tapi ini kan dinamika yang Bang Fahri itu bagian dari supaya gol. Terkait atau tidak terkait, terkait atau tidak terkait ya politik mesti terkait. Kan nggak mungkin tidak terkait. Maksudnya Nitya, gerakan untuk melakukan judicial review itu bagian dari perencanaan untuk menggolkan Gibran. Ya, maksud saya. kita bisa akui, bisa juga tidak kita akui, tapi tidak mungkin tidak diakui. Tapi semua itu adalah, tapi itu itu dua proses yang legal. Masalahnya kan ini kan nggak ada yang salah, nggak ada yang pernah bilang salah. Betul. Kayak kita sensi aja sebenarnya. Itu poinnya. Nggak ada yang salah sebenarnya. Cuman ngomongin rasa Bang, rasa aja. Orang menjelaskan ke publik itu. Makanya kan problem kita dengan politik kan begini ya. Itu yang saya bilang dilema peradaban. Politik itu suatu yang mulia. Memimpin orang, mesejahterakan orang, bersikap adil, dan itu bukan cuma sikap politik dalam demokrasi. Raja-raja juga begitu, raja yang adil. Raja yang bijaksana. Kenapa pakai diksi raja? Enggak, kalau kita zaman dulu. Zaman dulu ya. Saya agak ini. Sensi. Takutnya Pak Jokowi raja gitu loh. Itu sensitif, Bang. Bahwa politik itu selalu ada dua sisi. Sisi keagungan, keunggulan, gagasan-gagasan besar di satu sisi. Tapi di sini kan ada sisi dirty dari politik. Bahkan saya sering mengatakan di mana-mana kan, kalau di dalam agama Islam itu Nabi itu adalah pemimpin juga, raja juga. Jadi dia mengajarkan hal-hal yang pengabdian, pengorbanan, ketaatan, peribadatan dan sebagainya. Tapi di sini ada perang, dan dua-duanya dilakoni bersama-sama. Sehingga dalam politik juga demikian kan, ada cita-cita
Jadi dalam perspektif ini, jadi dalam perspektif ini tadi jadi misalnya, maksudnya Bang Farid yang main di MK itu ada nakal-nakal dikit lah gitu loh. Ada nakal-nakal dikit, ada Tapi begini, dirty dikit jadi, gitu loh. jadi ini ide rekonsiliasi Iya, dan seterusnya kan. Di sebelah kiri kan orang berpikir, masa ide doang? Iya, Harus diperjuangkan. Iya. Jadi adalah yang berjuang gitu loh. Oke, iya. Terhubung langsung atau tidak, ya kan? Tapi itu adalah dinamika. Itu juga adalah semacam persetujuan orang. Oke. Misalnya anak muda dari Solo itu, Almas. Almas, saya punya wali kota yang bagus, ya kan? Dia berkarir politik dari bawah, maksudnya itu dari wali kota, ya memang anak presiden. Tapi saya merasa sebagai warga Solo, dia membuat saya lebih baik, lebih bahagia. Kenapa bukan dia? Gitu. Oh, karena ada umur 40. Oke, open legal policy kata dia umur 40 nggak boleh berubah. Ya. Boleh, tapi saya minta siapa yang pernah berkarir dalam politik lokal sebagai elected official Ini nakal. dimenangkan gitu loh. Ini nakal-nakal dikit. Nah itu dia. Memang begitu. Ini nakal-nakal Hidup dikitnya. Pak. itu sepenuhnya Tadi pakai begitu. diksi dirty-nya itu loh. Iya. Nah akhirnya apa namanya ya. menanglah dia di situ dan cope lah waktunya juga. Ini momen aha momen itu kapan Bang? Kan tadi kan belum kesebut nih siapa yang nyebutin nama Gibran karena kan sebelumnya benar-benar gak ada ide sama sekali siapa dan kapan. Kami sebelum masuk di Gelora ya, kami sebelum masuk koalisi kan kami melakukan judicial review karena pada waktu itu keputusan rapat teman-teman di Rakernas meminta Pak Anies Mata ketua umum saya jadi calon presiden dan saya sebagai wakil presiden, calon wakil presiden. Itu dipasang spanduknya di mana-mana ya. Nah, caranya adalah kita batalkan dulu threshold supaya kita bisa maju dan niat ini bukan bahwa nanti kita akan terpilih, bukan. Jadi ada tradisi dalam politik yang harus dihidupkan bahwa satu partai politik mewakili lahirnya satu gagasan. Satu gagasan itu melahirnya satu janji kepada negara dan pemimpinnya yang akan menjadi calon pemimpin negara. Kan begitu. Ini nih bedanya. Kalau Partai Gelora itu mengasahkan untuk memberikan pembelajaran politik. Ada narasi besar bahwa semua bisa punya kesempatan maju. Kalau Gelora. Tapi kalau yang nakal-nakal ini tujuan untuk menang. Supaya jadi barang itu gitu kan Bang. Untuk itu bedanya. Ya. Sama-sama main MK gitu. Satu untuk memberikan pembelajaran. dalam satu untuk menang. Iya. Dalam perang itu juga kan ada tim kesehatan yang mengobati yang luka-luka. Inilah. Ada pembunuh di Ya, depan. ya, ya, Itu ya. biasa itu. Ya, ya, Politik ya. itu adalah peperangan. Di kelas juga ada yang tukang bolos. Kita jangan pura-pura tidak tahu. soal itu. Ini mantap. Bahkan bukan cuma dalam politik, kadang-kadang dalam dagang pun ada begini. Inilah ya. Nah, jadi kembali ke situ, awalnya kita mau melakukan judicial review dan kita kalahkan di MK. Oke lah kalau kita kalah berarti kita akan gabung dengan arus yang sudah muncul, ada parliamentary threshold. Nah, kelihatannya ada 3, ya kan? Anies, kemudian Pak Prabowo waktu itu sebelum ada Ganjar, lalu Ganjar kan, gitu. Atau Ganjar dulu. Baru Anies dan Pak Prabowo. Ya, anunya berdasarkan opini yang berkembang. Oke, kami milih Pak Prabowo. Nah, begitu kita milih Prabowo, kita mulai terlibat dalam diskusi siapa wakil. Iya dong, pasti. Saya terus terang saya pernah mengusulkan Pak Jokowi sebagai wakil juga. Sempat. Pernah, karena saya bilang ya itu kayak Sama polanya. Kodari usul Itu polanya kayak Putin sama Medvedev, sama gantian Erdogan aja. dan Abdullah Gül. Ikan itu diputar seperti itu kan. Sempat mengusulkan Jokowi sebagai wakil. Sempat dalam diskusi. Sebetulnya sukses loh. Karena cetakannya Karena ya. junior ya sekarang. Sebenarnya segais Pak. Kalau di barat itu kan Sama, tinggal junior. tambah kata JR di belakangnya. Ya. Informasi Bush. terakhir mau ubah akte katanya. Itu dia. Gibran Jokowi. Loh, kan usulan pertamanya mengusulkan Jokowi sebagai wakil. Sebenarnya idenya dari Bang Fahri. Jadi terinspirasi dari Inspirasi. itu. Karena nggak mungkin agak nakal-nakal dikit di MK gitu kan. Makanya tinggal diubah. Bang, saya ingat Bang. Gini, kenapa saya hari ini penasaran pengen nanya ke Bang. Bang Fahri itu ketika kemunculan Anies lagi rame-ramenya. Ada satu podcast Bang Fahri cukup terkesan saya. Jangan cuma bicara soal saya maju atau tidak maju. Tapi gagasannya. Saya ingat betul itu. Betul. Hari ini masih bisa diterapkan itu di konteksnya Gibran. Karena Gibran ini soal maju atau nggak maju banget ini. Karena kita dikunci oleh threshold. Itu masalahnya. Kita dikunci oleh threshold. Makanya waktu itu kampanye saya, ini waktu kita menjelang judicial review, harusnya saya membayangkan teman-teman yang nyapres itu, saya nggak usah sebut nama, karena
dari semua calon ini satu-satunya yang beraliran tidak boleh ada presidensial threshold cuma Pak Prabowo. Dari awal itu. Dan makanya saya senang dengan Pak Prabowo karena idenya tentang demokrasi ini konsisten gitu loh. Nah yang lain-lain itu nggak berani. Harusnya kan ya kalau menurut saya ya, dibuka aja peluang sebesar-besarnya sehingga ketua umum dan wakil ketua umum partai seperti saya juga boleh dong kontestasi. Masa saya ini udah berpolitik 30 tahun. Sudah pernah jadi pimpinan DPR. Tahun 98, umur saya masih 27. Saya sudah jadi jubir di MPR, di sidang istimewa MPR. Ya kan? Habis itu bikin partai, jadi pimpinan dewan dan sebagainya. Masa orang yang sudah meniti karir 30 tahun dalam politik kalah tidak sama dikasih Gibran. jalan. Nah, itu yang saya bilang waktu itu. Kirain kalah sama Gara-gara orang seperti saya tidak dikasih jalan, Emang, Bang. gara-gara orang seperti saya tidak dikasih jalan, akhirnya Gibran yang Iya, terkenal. Itu maksudnya, Bang. Keterlaluan ya, Bang. Tinggal Ini yang menghalang-halangi saya juga jadi kapok. Lu sih melarang gua maju, akhirnya Gibran yang dapat. gitu kan. Rasain lu. Ini baru barang. Kalau Dan anak lo makanya zaman Bang ngomong Fahri gini, cerita puluhan tahun gitu kan kalah sama orang baru 2 tahun jadi wali kota. Iya, 2 tahun jadi wali kota. Nah, itulah, Ya ya. juniornya tadi itu. Ini karena itu juniornya. tadi. Ini artinya itu semacam pembalasan dendam. Tapi kesel tapi harus didukung. Kita harus didukung. Bukan, ini membalas dendam kepada orang-orang yang menghambat orang-orang seperti saya untuk jadi makanya, capres. rasain lo. Rasain lo. Jadiin aja sekarang gitu ya Bang ya. Biar kapok. Mudah-mudahan setelah ini presidensial threshold, Ya. parliamentary threshold dihapus. Berangkat dari Gibran Berangkat dari kasus ini. Wah, mulia sekali berarti Iya dong. pemilihan ini ya Ya. Bang ya. Harus ada yang mulia. Bener. Kan Ada kita nggak ikut tim nakal sekarang. ada kesel-keselnya dikit gitu. Sebenarnya itu kan refleksinya dari yang perjalanan perjuangannya Bang Fahri kan untuk nggak ada lah threshold dan sebagainya. Itu tadi kan. Oh begitu lihat Gibran, oh iya bener juga segampang ini yang ditakutkan gitu. Jadi betul ya Bang, bahwa Gibran itu memang nggak perlu proses-proses banyak. Yang penting dia punya backup politik yang saya dahsyat. mengatakan, Punya alasan mulia Iya. Mas Yogi, jangan gitu. jadi saya mengatakan begitu kita mengabaikan proses yang rasional dan dialektis ya argumentatif dalam kandidasi dalam pencalonan kita tolak, maka kita akan beralih kepada hal-hal yang simbolik. Maka semua yang muncul ini simbolik, bukan cuma Gibran yang simbolik. Di Anies Mohaimin juga ada simboliknya, di Pak Ganjar Mahfud juga ada simboliknya. Jadi kita menolak prosesi yang argumentatif, ya seperti tradisi di negara-negara demokrasi itu, ada primary dan sebagainya itu, kita tolak ini. Akhirnya kita pindah ke kamar simbolik tadi. Akhirnya yang terpilih memang simbol. Jadi argumen besar tadi, ya, Kita masih bisa berharap dengan model-model simbol? kita harus merubahnya ke depan. Dan saya sendiri bicara dengan Pak Prabowo banyak hal yang harus dirubah. Termasuk hal-hal yang punya efek pada mahalnya biaya politik. Itu mesti kita ubah ke depan. Gak bisa lagi demokrasi kita yang baru ini memikul beban politik yang tinggi. Sebab itu akan mengundang pembiayaan yang di luar nalar, yang kalau tidak ditanggung oleh negara, itu akan ditanggung oleh uang-uang privat. Dan itu sebenarnya sebagian yang juga menyebabkan politik kita jadi tidak sehat. Karena terlalu banyak underground money yang masuk ke dalam politik ini gitu. Nah itu mesti kita perbaiki ke depan. Akuntabilitas pemilu kita itu salah satu ditentukan oleh kejelasan sumber biaya politik. Kalau yang mau maju 3 pasangan ini masih simbol, artinya baru bisa dijalankan setelah 2029. Karena kan ini Setelah terpilih, ya kan, ya apa modelnya kira-kira kalau pendekatannya Bang? kalau saya merupakan bagian dari koalisi pemerintahan dan insya Allah akan Misalnya jadi koalisi menang yang gitu ya? menang begitu, itu harus kita tata. Misalnya apa? Memulai dengan mengajak yang 2? Sebenarnya dulu saya mau mengharapkan ini kepada Pak Mahfud MD sebagai Menko Polkam, harusnya penataan sistem itu dipropos kepada Presiden agar 2024 ini tidak seperti ini. Tapi sepertinya tidak ada desain untuk mempropos perbaikan sistem pemilu yang punya efek pada pembiayaan, punya efek kepada pemberantasan korupsi nanti itu tidak dipikirkan, tidak dipropos gitu ya. Mungkin kalau jadi wapres bisa Bang nanti Bang.
Ya sama aja bahkan Simbol. menurut saya Wapres itu kan simbolik ya. Satu. Yang kedua tuh Wapres itu kan sebenarnya nggak ada kekuatannya, lebih kuat menteri daripada Wapres. Oke. Bang, jadi kalau orang Lebih kuat menteri jadi Bang, daripada ada yang wapres. bilang begini Bang, kalau emang betul Prabowo Gibran ini jadi barang ya, bisa didaftarkan. Udahlah, insya Allah 99% Ya. akan daftarkan. Ini kan ada yang bilang bahwa ini bentuk lain dari keinginan Jokowi untuk 3 periode yang ditolak, perpanjangan 2 tahun ditolak, sekarang terjemahannya ya dengan menempatkan Gibran. Sependek itu penjelasan. Setahu saya Pak Jokowi tidak pernah menyampaikan, karena terus terang ya, saya nggak tahu, saya bukan orang Jawa ya, tapi ada kali 3-4 kali kita ketemu dengan Pak Jokowi, 3 lah ya, dengan Pak Jokowi, menggali keinginannya tentang rumor di luar tentang 3 periode dan sebagainya itu, termasuk perpanjang itu kita nggak pernah mendapatkan jawaban dari beliau. Dalam pengertian dia bilang itu mustahil, dia bilang begitu. Dia pernah bilang begini, itu hanya mungkin kalau perang ini masuk ke kita. Perpanjangan. Saya kira itu masuk darurat, akal ya, ya. pakai Ya itu pendekatan artinya darurat kan. Jadi terus terang itu kita gali. Makanya kan saya nggak pernah kan menyetujui gagasan perpanjangan atau 3 periode, nggak pernah. Coba lihat pernyataan saya. Karena saya ngomong dengan Pak Jokowi nggak ada. Itu hanya mungkin kalau ada perang. Dan memang perangnya ada, Situasi udah darurat, mendekat ya kan? nih ya. Dulu cuma 1 perang, sekarang kan 2 perang. Iya. Ini kalau Taiwan ini krisis, itu perang bisa turun ke kita loh. Artinya sebenarnya Pak Jokowi ngerti bahwa kalau perang masuk ke kita nggak bisa bikin pemilu. Mungkin saja itu terjadi gitu loh. Pemilu tapi ada kan? Hal ini kan udah di depan mata. Pasti jalan lah ya. pendaftaran sudah ada ya, insya Allah. Aman. Jangan nakal-nakal gitu lah. Oh enggak, ini Kita takutnya udah disiapin juga. Kan kita harus disiapin begini loh, kan, ya, kekosongan. kita harus berterima kasih kepada pemerintahan ini bahwa pemerintahan ini, coba tanya ekonom-ekonom senior. Ini pemerintahan yang sukses menjaga inflasi. Iya. Di dunia ini nggak banyak pemerintah kayak kita. Ini harus disyukuri. Kalau harga bergejolak, terus semua menjadi kacau, tingkat kesejahteraan itu drop secara masif, itu kan belum tentu kita bisa setenang Itu yang sekarang. harus diucapkan terima kasih, tapi ada juga yang harus kita berikan kritik. Tulisan merah, korupsi, kerusakan lingkungan, Ya kan itu Bang? Pak Mahfud MD lah itu harus jawab itu. Bener, kerusakan lingkungan, ya kan Bang? Ini kan presidennya kan masih yang sekarang. Itu kan gini, kenapa kemudian hari ini tamunya seorang Fahri Hamzah? Fahri Hamzah itu kan dulu nggak ada bentengnya kan, semua sikat, dang. Hari ini pakai Saya logika. dulu anggota DPR, digaji oleh rakyat untuk itu. Sekarang Diberikan imunitas untuk itu, fasilitas untuk itu. Lah kalau saya sudah balik jadi rakyat biasa, masa saya sok punya imunitas, sok punya gaji? Kan nggak ada, ya kan? Jadi harus tahu diri juga lah. ini Apalagi bagian nakal-nakal jadi kita jadi apalagi saya dengan teman-teman bikin partai baru yang mencoba mengkonsolidasi ya gagasan-gagasan pertengahan, tidak mau ekstrem kiri atau ekstrem kanan, menggalang gagasan persatuan dan sebagainya. Ya tentu harus bersahabat dengan semua pihak dan nggak usah berpretensi sok jago, sok terima gaji, sok dapat tugas untuk mengkritik pemerintah. Nggak ada tugas itu. memang itu alami aja, bergerak. Alami aja, begitu saya nanti dapat jabatan dipilih oleh rakyat nanti karena saya maju lagi sebagai anggota DPR dari Pulau Sumbawa di NTB sana, nanti terpilih lagi, ya lihat aja nanti. Ya kan? Semua juga kita jewer, Bos. Oke. Iya enggak, Pak zaman Pak SBY bagian dari koalisi kita jewer. Tapi yang saya jewer itu menteri. Bagian Pak Jokowi ya memang tidak menjadi bagian dari pemerintahan, tapi tetap aja. Itu kalau ditugaskan. Tapi kalau tidak ditugaskan jangan ngoyo sok bertugas dong. Nah, itu masalah juga nanti. Termasuk Kita ini rakyat ini cari jadi makan. nggak memberikan kritikan kepada Gibran dengan segala prosesnya karena tidak sedang Karena bertugas. saya sadari ketidaksempurnaan sistem ini dan proses ini dijalankan dengan baik, maka justru kehadiran Gibran ini adalah pintu atau solusi bagi kita sekarang ini. Gitu. Saya mau tanya Bang terakhir Bang, keberadaan Gibran di Pak Prabowo dan koalisi Indonesia Maju dalam konteks head to head dengan Anies, dengan Ganjar, itu Bang Fahri melihat siapa yang akan
diambil basisnya, apakah di sisi Mas Anies atau di sisi Ganjar? Pertama-tama yang penting kita setia dengan idenya dulu. Oke. Ya, soal menang kalah itu kan kita nggak tahu lah. Ya, ada dalam perhitungan strategi kita, tapi kalau kita setia dengan gagasan ini, akhirnya posisinya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu mudah dibela gitu. Dan ini yang kita anggap akan menyebabkan, mohon maaf aja, itu publik akan cenderung kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Meskipun gitu. sekarang relatif sentimennya Enggak juga, ini kan keributan dari elit Jakarta aja sebenarnya yang kita harus atasi ya, karena memang sudah ada dua ekstrim kan. Ini mohon maaf menyebut istilah ini karena memang inilah identifikasi kita yang lalu. Yang lalu ini kan yang bertarung itu kan dua ekstrim yang dikendalikan oleh dua pihak yang berbeda gitu. Yang satu itu di sebelah kanan gitu ya, yang pernah nempel di belakang Pak Prabowo gitu. Yang satu di sebelah kiri pernah nempel di belakangnya Pak Jokowi gitu. Tapi kemudian Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu. Orang-orang yang cuma melihat Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu punya itikat baik untuk menyatukan bangsa, stay dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Oke. Tapi yang tidak mau, tentu dia tetap akan menjadi radikal dan lari ke kanan, yang pernah di belakang Pak Prabowo, dan yang pernah di belakang Pak Jokowi, dia lari ke kiri secara ekstrim, dan bahkan sekarang memaki-maki kelompok tengah ini, atau Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang mengikhtiarkan satu rekonsiliasi besar berikutnya. Saya percaya dengan konsistensi sikap dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang diwakili oleh Mas Gibran mewakili 60% pemilih pemula sekarang ini, pemilih pemuda juga gitu ya, itu akan ngumpul ke tengah. Dan itulah yang menjelaskan kenapa survei mengatakan bahwa mereka itu bisa menang satu putaran. Karena itu tadi, kelihatannya orang-orang akan lebih memilih di tengah, tidak konflik kiri dan kanan, ya ini rekonsiliatif. Kita menghadapi isu keamanan dunia dan keamanan nasional kita juga terancam, kita perlu figur kuat seperti Pak Prabowo. Tapi pada saat yang sama kita memerlukan simbol dari generasi muda dan rekonsiliasi, sehingga kami membayangkan memang semuanya akan ngumpul di tengah. Dan itu ada juga loh di PD Perjuangan dan di Nasdem itu konsep bahwa ini di tengah membangun bersama itu Tidak juga lagi Ya sangat. tapi itu tadi itu dulu yang saya kritik kepada kawan saya. Saya bilang kalau kamu menjadi figur tengah, hati-hati melangkah. Ya. Terus terang ya, Anda tahu kan saya berasal dari satu partai yang sangat di kanan, nyeretnya ke tengah susah. Susah nyeretnya ke tengah. Elemen-elemen yang mohon maaf ya, agak ekstrim itu susah dikendalikan gitu. Nah sama mungkin juga yang di kiri juga demikian. Nah sebenarnya figur-figur seperti Nasdem, Mas Anies itu kan sebenarnya orang tengah. Ya. Tapi karena menyeret diri terlalu jauh ke kanan, itulah yang menyebabkannya susah. Dan orang itu sudah kadung menjadikan dia hero, dia nggak bisa melemah lagi. Padahal pada dasarnya dia pingin menjadi figur tengah, nggak bisa lagi, udah kena seret. Nah kita kan mau berpolitik ini nggak mau diseret-seret juga. Kita mau punya determinasi bahwa negara harus berjalan ke arah sana dan kita mau menjadi bangsa yang menjaga silaturahmi, menjaga rekonsiliasi. Itu. Saya memastikan sekali lagi konsepsi yang disampaikan Bang Fahri tadi soal demokrasi ke depan dan sebagainya itu kira-kira satu sinyal nggak sama Gibran? Atau memang sudahlah Gibran kan soal figur, soal simbol aja. Ini penting juga loh. Karena nanti ke depan akan kampanye, akan ada diskusi. Jadi begini ya, saya tidak kemarin baru diskusi agak panjang dengan Gibran waktu dia ke kantor ya. Terus terang aja kalau kita mau rendah hati mengakui bahwa kita ini yang sudah rambutnya putih ini dengan adanya demografik bonus demografi yang dahsyat, 60% pemilih kita ini adalah pemuda. Terus terang kita ini agak nggak paham dengan dinamika anak muda ini. Saya terus terang aja, kita harus mengakui cara dia menjawab, cara dia merespon keadaan, cara berpikir yang tidak diametral, tidak terjebak kepada politik aliran, tidak terjebak pada klaim salah benar, judgmental dan sebagainya itu dahsyat loh. Dan itu adalah generasi baru Indonesia.
Kita ini harus belajar pada mereka karena faktanya mereka itu ada dan dominan gitu loh. Tegak lurus Tapi betul. Ya, bukan kita nggak boleh main-main sok. Kita yang tua-tua seolah ngerti persoalan juga nggak. Cepat sekali gitu loh berubah langsung. Bukan berubah. Saya melihat ada realitas baru. Ini air bah, ini raksasa tidur. Kita jangan main-main. Ini generasi muda kita ini potensi yang dahsyat. Inilah yang akan memikul beban Republik. Dan dari obrolan singkat itu melihat ada potensi kemampuan kapabilitas di Gibran ya. Anda lihat aja nanti. Tapi jangan ini juga sih Bang. Maksudnya kalau kita ngomongin Ini soal Fahri Hamzah ini kekuatan. lahir di kampung yang pada saat lahir sampai berumur 13 tahun tidak ada listrik. Saya belajar baca buku mencuri-curi pakai dila. Dila itu lampu yang pakai minyak tanah. Hidung saya hitam kalau saya baca. Ya apa namanya, alhamdulillah rezeki orang tua ala kadarnya. Kita nggak bisa dibilang terlalu miskin tapi juga tidak terlalu kaya. Datang ke Jakarta, saya merasa otak saya itu mungkin juga banyak hal yang mungkin kurang gizi atau apa, nggak mampu kita mencerna banyak persoalan gitu. Karena itu saya nggak berani masuk ke sektor sains dan matematika karena buat saya orang kampung itu berat. Saya masuk ke ilmu sosial yang lebih mudah ditangkap dengan peralatan waktu saya muda. Tapi ini kan Lahir dari keluarga yang berkecukupan. luar biasa, orang kota, memimpin salah satu kota yang paling tua di Indonesia. Kita nggak boleh juga terlalu sombong mengatakan nah, seorang ini nggak ada apa-apanya. Seperti saya terus terang aja, saya pernah salah juga membaca Pak Jokowi. Pak Jokowi itu menurut saya kepribadian yang pikirannya kompleks, tapi berpenampilan dan mengucapkan kata-kata sederhana. Setelah lama saya mengerti gitu. Dan itu memang ada khazanahnya yang saya harus rendah hati. Suatu hari saya diundang oleh Sultan Hamengkubuwono, satu-satunya dinasti yang ada di Republik ini yang masih berkuasa. The real dynasty. The real dynasty itu Hamengkubuwono. Saya diundang dan saya ngobrol di rumahnya. Dia memberi saya itu khazanah dalam ilmu-ilmu orang Jawa. Sampean tuh saya tonton Mas Fahri, kalau bicara itu sangat meyakinkan. Tapi jangan membuat orang lain tuh merasa digurui. Sangat tegas, tapi jangan bikin orang tersinggung. Itu ilmu-ilmu yang di pantai sana, di kampung saya itu saya nggak paham. Tapi ini khazanah, inilah Indonesia rumit. Seperti kita melihat gaya Pak Jokowi sekarang juga. Nggak bisa kita sederhanakan. Dan bibit itu ada di Gibran. Ada di Gibran. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan.